Indonesia di 2024 akan diwarnai pesimisme yang tinggi terhadap ekonomi. Kenapa? Karena menurut Bank Indonesia, masyarakat mengalami pesimistis terhadap ekonominya pada saat ini dan juga penghasilan ke depan. Untuk itu, mari kita bahas. Halo Sigma People, bagaimana kondisi kalian pada hari ini? Bagaimana juga nih kondisi ekonomi kalian hari ini? Kondisi dompet kalian mungkin? Atau kalian udah berbelanja banyak di awal tahun nih? Nah, kenapa saya menanyakan hal ini? Karena saya memandang bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2024 ini akan diwarnai pesimistis. Kenapa ya? Kalau kita lihat dari data survei Bank Indonesia terkait survei konsumen, bahwa memang secara umum indeks keyakinan konsumen memang terlihat ada peningkatan dibandingkan Desember 2023. Di Januari 2024, indeks keyakinan konsumen itu berada di level 125,0. Oh iya, indeks keyakinan konsumen ini apa sih? Nah, indeks keyakinan konsumen ini adalah indeks yang dibangun oleh Bank Indonesia. Ini mencerminkan keyakinan konsumen terhadap ekonomi pada saat ini dan juga ke depannya. Nah, kenapa indeks keyakinan konsumen ini penting? Karena memang indeks keyakinan konsumen ini biasanya akan menggambarkan pola konsumsi masyarakat. Oke, kita balik lagi ke indeks keyakinan konsumen tadi ya. Nah, berdasarkan data survei konsumen Bank Indonesia di Januari 2024, memang indeks keyakinan konsumen berada di level 125,0. Dan angka ini memang cukup tinggi dibandingkan beberapa bulan di tahun 2023 dan juga memang sudah berada di level rata-rata pre-pandemi atau di rata-rata di tahun 2019 di sekitar 124,7. Memang ini menunjukkan hal yang baik untuk optimisme ke depan kita menghadapi ekonomi Indonesia di tahun 2024. Dan indeks keyakinan konsumen ini dibangun atas dua indeks, yaitu indeks keyakinan terhadap ekonomi pada saat ini dan juga indeks keyakinan terhadap kondisi ekonomi ke depan, yaitu 6 bulan ke depan prediksinya. Nah, pada Januari 2024, indeks keyakinan konsumen terhadap ekonomi pada saat ini itu berada di level 115,6. Ini tercatat meningkat dibandingkan Desember 2023 dan juga lebih baik dibandingkan pada saat pre-pandemi. Kemudian juga untuk indeks ekspektasi konsumen terhadap ekonomi 6 bulan ke depan juga membaik. Indeks ini berada di posisi 134,5. Kalau kita melihat pada komponen indeks keyakinan pada ekonomi saat ini dan juga ekonomi ke depan atau ekspektasi terhadap ekonomi ke depan, kita lihat yang menjadi poin mungkin kita lihat adalah ternyata ada penurunan di tengah kenaikan indeks keyakinan konsumen ini, yaitu pada ekspektasi penghasilan. Nah, kenapa saya bahwa ini penting kita lihat? Karena kembali ke awal bahwa indeks keyakinan ini akan menunjukkan bagaimana kalau konsumsi masyarakat. Dimana kalau kita konsumsi kita juga butuh uang kan, maka indeks terhadap penghasilan ini menjadi sorotan pada pembahasan kali ini. Nah, pada komponen indeks ekspektasi konsumen ke depan, kita melihat bahwa indeks ekspektasi terhadap penghasilan itu menurun dari 139,7 menjadi 134,8 di Januari 2024. Artinya memang pada awal tahun masyarakat ini cenderung lebih pesimis untuk ekonomi di 6 bulan ke depan, di mana penghasilannya akan lebih rendah dibandingkan pada Januari 2024. Sementara untuk indeks keyakinan konsumen atau keyakinan konsumen terhadap penghasilan pada saat ini memang terlihat ada peningkatan sedikit dari Desember 2023 dari 115,2 menjadi 116,5. Namun memang ini juga tidak berpengaruh banyak untuk ekspektasi ke depannya. Lebih dalam lagi, kalau kita lihat indeks keyakinan konsumen berdasarkan kelompok tingkat pengeluaran yang diklasifikasikan oleh Bank Indonesia, di mana berdasarkan tingkat pengeluarannya, bahwa indeks keyakinan konsumen pada kelompok tingkat pengeluaran 1-2 juta ini terlihat adanya penurunan dari indeksnya 117,1 menjadi 113,3. Artinya apa? Memang keyakinan konsumen masyarakat di kelompok ini lebih pesimis atau turun dibandingkan bulan sebelumnya. Dan ini memang didorong adanya
pelemahan atau penurunan dari keyakinan konsumen terhadap kedua komponen indeks, yaitu indeks ekonomi pada saat ini dan juga ekspektasi ke depan di kelompok ini. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena memang berdasarkan data BPS bahwa 80% masyarakat Indonesia ini pengeluarannya berada di tingkat pengeluaran 1-2 juta. Artinya apa? Artinya nggak main-main ya bahwa masyarakat Indonesia yang notabene-nya pengeluarannya 1-2 juta ini lebih pesimis terhadap kondisi ekonomi 6 bulan ke depan. Untuk indeks ekspektasi konsumen di kelompok tingkat pengeluaran 1-2 juta ini turun dari 129,4 menjadi 125,6. Kemudian untuk indeks kondisi ekonomi pada saat ini juga turun dari 104,7 menjadi 100,9. Nah, untuk indeks keyakinan terhadap ekonomi saat ini bahkan dari bulan November 2023 ini terlihat adanya indikasi pesimis dari kelompok tingkat pengeluaran ini. Karena di November 2023 saja, indeks keyakinan ekonomi atau keyakinan masyarakat di kelompok ini mencapai 98,9. Artinya di bawah 100 atau titik optimis jadi dari indeks keyakinan konsumen ini. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam komponen indeks ekonomi saat ini atau keyakinan pada saat ini yang menjadi poin berat yaitu pada komponen indeks keyakinan terhadap penghasilan saat ini. Di mana pada Januari 2024 untuk kelompok pengeluaran 1-2 juta indeksnya jatuh ke level pesimis dan ini menjadi level pesimis kedua kali dari November 2023. Di mana indeks keyakinan masyarakat terhadap penghasilan pada saat ini di Januari 2024 indeksnya turun dari 103,5 menjadi 98,9. Artinya memang masyarakat pada saat ini mayoritas melihat ekonominya sangat lemah dibandingkan 6 bulan yang sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat pada komponen ekspektasinya penghasilan masyarakat di kelompok ini. Untuk indeks ekspektasi penghasilan di kelompok 1-2 juta ini juga turun tajam. Di Januari 2024, indeks keyakinan masyarakat pada ekspektasi penghasilan di 6 bulan ke depan ini turun dari 137,6 menjadi 127,2. Artinya memang keyakinan masyarakat ini untuk tahun 2024 setidaknya 6 bulan ke depan ini juga cukup lemah. Memang secara umum ekspektasi terhadap penghasilan di seluruh kelompok tingkat pengeluaran masyarakat ini juga melemah, bukan hanya di kelompok pengeluaran 1-2 juta. Kemudian ini menjadi tidak main-main kalau untuk kita bahas, karena memang tantangan ekonomi di tahun 2024 ini juga tidak mudah. Di awal tahun saja sampai dengan bulan 3 atau awal Maret, ini kita melihat bahwa memang adanya kenaikan harga bahan pokok, terutama bahan pokok beras, itu juga meningkat tajam, langka, kemudian juga kita akan masuki bulan Ramadan. Jadi ini menjadi beban berat bagi masyarakat bila mana penghasilannya ini terbatas atau memang penghasilannya lebih rendah dibandingkan pada saat ini. Sementara, jadi memang kalau kita lihat data inflasi di Januari Februari 2024, inflasi harga bahan makanan atau harga bergejolak ini juga masih tinggi, di atas 5%. Di mana inflasi harga bergejolak saja di Februari masih mencatatkan 8,47% secara year on year. Artinya memang beban masyarakat ini semakin tinggi dari bulan ke bulan. Sehingga memang ini akan menekan daya beli dan konsumsi masyarakat ke depannya dan pada saat ini. Nah, kembali lagi kepada kelompok pengeluaran 1-2 juta. Bahwa memang ternyata kalau kita lihat komponen indeks keyakinan penghasilan pada saat ini masyarakat kelompok tersebut ini berada di bawah rata-rata selama 5 tahun terakhir. Dan ini lebih rendah dibandingkan Januari 2019 misalnya, itu keyakinannya terhadap penghasilan pada saat ini 117,2, sementara saat ini di 98,9. Kemudian untuk ekspektasi penghasilan di Januari 2024 sebesar 127,2, ini jauh lebih rendah dibandingkan Januari 2019 di 155,8.
Artinya memang ini menjadi PR sendiri untuk pemerintah, bagaimana pemerintah bisa meyakinkan, menjaga sentimen ataupun optimisme dari masyarakat terhadap penghasilannya. Misalnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, kemudian bagaimana kenaikan upah, ini untuk menjamin masyarakat ini mempunyai daya beli dan konsumsi yang baik di kedepannya. Kemudian, pada survei yang sama juga kita dapat melihat bahwa proporsi untuk penggunaan pendapatan rumah tangga untuk pengeluaran untuk konsumsi itu terus meningkat. Sementara porsi untuk tabungan itu semakin turun. Artinya apa? Memang konsumsi ini yang dilakukan oleh masyarakat tidak cukup dari penghasilannya. Berarti akan dipenuhi oleh penghasilan lainnya ataupun berupa cicilan dan pinjaman. Ini juga terlihat pada data survei tersebut bahwa memang penggunaan pendapatan rumah tangga untuk cicilan atau pinjaman ini meningkat dibandingkan Desember 2023. Kemudian justru porsi tabungan ini menurun. Artinya memang apa? Artinya memang masyarakat ini selama ini konsumsi itu dipenuhi mungkin dari penghasilannya sebagiannya makan tabungannya, menggunakan tabungannya selama ini, dan satu lagi cicilan dan juga pinjaman. Sehingga masyarakat ini tidak punya tabungan dan juga habis untuk dikonsumsi terus-menerus. Tapi sampai kapan tabungan masyarakat ini cukup untuk memenuhi konsumsinya? Nah, maka pemerintah memang harus menjamin bahwa harga-harga juga harus terkontrol, harus terjangkau, baik secara harga dan maupun ketersediaan. Dan ini menjadi PR pemerintah, baik pemerintah saat ini maupun pemerintah yang akan datang. Karena kembali lagi bahwa indeks keyakinan konsumen ini, keyakinan konsumen terhadap ekonominya dan penghasilan saat ini merupakan pola konsumsi atau indikasi seberapa besar masyarakat ini bisa mengkonsumsi. Artinya memang dengan menjaga sentimen atau kepercayaan masyarakat, ini juga akan menjaga pertumbuhan konsumsi kita. Di mana pertumbuhan konsumsi memang masih menjadi faktor besar dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan di atas 5% sebagaimana target pemerintah pada saat ini hingga tahun 2025, ini penting sekali menjaga kepercayaan konsumen ataupun optimisme masyarakat terhadap ekonomi. Mungkin sekian dari saya. Nah, coba tulis di kolom komentar gimana sih keyakinan kalian terhadap ekonomi pada saat hari ini, dan juga bagaimana kalian memandang ekonomi di 6 bulan ke depan atau di tahun 2024. Apakah kalian merasa ekonomi Indonesia akan semakin bagus atau semakin buruk? Dan coba tulis di komen ya. Sampai jumpa!